Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Pembeli gas melon di Samarinda harus rela antre demi mendapatkan harga gas yang lebih murah. Perkara pembunuhan karyawan tambang di Kabupaten Berau diawasi ketat oleh Disnaker Trans. Rumah makan kampung kecil di Samarinda diminati warga karena menu yang disajikan memiliki cita rasa berbeda. Sabtu siang, warga masih harus antre panjang untuk bisa membeli gas LPG subsidi tabung 3 kg yang dijual di SPBU Jalan Urip Sumoharjo, Samarinda Ilir. Meski cuacanya panas, para pengantre yang didominasi ibu rumah tangga itu tetap mengular. Namun sebagian lain yang tidak tahan dengan cuaca panas memilih berteduh dengan mencari lokasi yang tidak terlalu panas. Panjangnya antrean ini merupakan dampak dari mahalnya harga eceran gas LPG di pasaran. Selain mahal, keberadaan LPG 3 kg ini masih sulit didapat. Warga menyatakan kondisi seperti ini sudah dirasakan selama sepekan. Mahal. 40 mas, 40, 35. Kemarin aja suamiku beli harga 35, isinya nggak sampai separuh. Oh, susut Bu ya berarti. Nah, kalau beli di sini Bu, harganya berapa? Di sini harganya 18, harga normal. Pakai syarat nggak ada Pak bawa KTP gitu? KTP aja. Oh, syaratnya KTP. Nah, kalau di pengecer kan rata-rata mahal Bu ya, tadi Bu bilang. Nah, kalau untuk barangnya ada nggak Bu kalau di pengecer itu ya? Kadang Cari kemana-mana kita. kadang keluarganya yang diduluin. Kalau nggak gitu yang punya kartu anggota. Nah kalau kita kayak nggak punya kartu anggota gitu nggak dijualin. Babin Kamtipmas yang turut memantau situasi antrean menyatakan antrean berjalan aman dan lancar. Hanya saja tidak semua pengantre bisa mendapatkan gas yang diinginkan itu karena persediaan gas di SPBU tersebut terbatas. Untuk hari ini dilaporkan di SPBU Jalan Urip Sumoharjo sedang dilaksanakan penjualan gas LPG 3 kg kepada masyarakat umum. Yang dijual sebanyak 150 tabung yang harga per tabungnya sekitar Rp18.000. Jadi untuk masyarakat yang ingin membeli diwajibkan membawa KTP asli. KTP asli ya. Pak Teguh, ini apakah hanya sekitar Sido Mulyo saja atau seperti apa Pak Teguh? Tidak Pak, jadi untuk penjualan gas ini berlaku untuk semua warga Samarinda. Dalam kondisi seperti ini, warga hanya berharap kepada pemerintah agar segera mengatasi kelangkaan tabung gas melon tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemandangan tentang kosongnya gas LPG di pasaran ini terlihat di salah satu penjual gas LPG di Samarinda. Meski jumlah tabung LPG subsidi 3 kg yang bertumpuk di toko cukup banyak, namun seluruhnya kosong. Kondisi serupa terjadi di salah satu pengecer gas LPG Jalan Lambung Mangkurat, Sungai Pinang. Pemilik usaha mengaku kekosongan gas ini sudah dirasakan sejak awal Februari 2025. Kondisi tersebut makin sulit memasuki minggu kedua Februari. Untuk memenuhi pasokan gas di rumahnya, pemilik usaha ini pun harus berkeliling dari satu agen ke agen lainnya.
jual kembali itu pada tentu, kadang-kadang ada yang 30, kadang-kadang 28. Biasa aku terus terang aja. Nih waktu nampati wadahnya sebelah nih 1.000 sebiji untungnya. Ayo. Kalau ngambil 230 biji sawat 2030. Makanya bos bubut ketawa jangan nyetok. Berarti selama seminggu ini langka, ada yang jual LPG nggak, Pak? Nggak ada, aku jual yang ini dulu nih sementara nih. Nggak ada ya. Orang masih ribut lagi. Kita susah-susah juga ngambil. Kita malas kita minta kayak nukar tuh kayak orang ngames-ngames saja. Nggak bisa gitu. Lagian aku nukarkan anakku ke Gerilya tuh, ada gunung tuh 35 sih tuh nukar juga kanan 35 aku nukar tuh nukar 2 kilo. Menanggapi kelangkaan gas LPG 3 kg, Kapolresta telah memerintahkan jajarannya untuk lebih sigap. Ia meminta peredaran gas diawasi ketat, termasuk memantau penimbun maupun pelaku penyuntikan gas LPG. Target sasaran kita ada 2, penimbunan sama yang suntik penyuntik gitu. Ya, yang dari Yang dari subsidi kemudian dialihkan ke yang 12 kg yang non subsidi. Itu sudah kita sampaikan. Kalau harga yang sampai Kalau harga itu Pak yang sampai tembus di atas. Kalau harga jangan tanya saya tuh. Ayo pengawasannya. Pasti kita yang saya fokusnya itu aja tadi, penimbunan sama kalau ada di penyalahgunaan. Warga berharap pemerintah dan aparat jangan hanya bisa berjanji. Warga meminta pemerintah mampu memenuhi pasokan agar gas melon tidak lagi sulit didapatkan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah relawan kemanusiaan di Balikpapan ini tengah bergotong royong untuk mengaduk semen bercampur pasir. Nantinya material tersebut akan digunakan untuk menambal jalan berlubang di kawasan kilometer 5 Balikpapan Utara. Koordinator relawan menyatakan penambalan jalan berlubang ini dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Tercatat sudah ada 3 titik rawan kecelakaan di sepanjang jalan tersebut. Mereka memastikan dana penambalan ini didapat secara swadaya. Jadi adanya kami relawan Balikpapan, kami tergerak untuk menambal. Kalau kita hanya menunggu dan menunggu, itu tidak akan bisa terselesaikan. Jadi dari diri kami sadar bahwa itu akan merusak keluarga kami juga nantinya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi bukan kami di sini mencari nama atau apa, tidak sama sekali. Kami ikhlas melakukan ini untuk kelancaran bersama. Jadi mungkin kedepannya kegiatan ini akan terus berjalan. Jadi tidak hanya sampai di sini saja, tidak. Insya Allah lubang-lubang yang lain selama kami masih ada, insya Allah kami akan tutup. Dari warga diketahui kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung 5 bulan. Selama itu beberapa pengendara telah menjadi korban akibat terjatuh saat melintasi jalan rusak tersebut. Jatuh yang ambil tapi enggak parah gitu orang. Ya, tapi sering jatuh, kadang ibu, kadang bapak-bapak kasihan. Bus itu berapa lama bus jalan berlubang itu? Lama juga sudah tuh, ada 4-5 bulan ya sudah. 5 bulanan Bu ya. Sudah pernah dilaporkan Bu? Nah, nanti kita nggak tahu juga. Kita kan melihat ada CCTV jalanan kan ada, kita tahu jalannya rusak kan. Bu, dengan adanya Perbaikan dari teman-teman relawan ini Bu, tanggapannya gimana Bu? Ya bagus kan, ada banyak bilang kalau nggak dibaikin mungkin nunggu korban lagi kali. Bagi relawan, penambalan jalan ini selain untuk melindungi warga, juga untuk mengingatkan pemerintah agar secepatnya melakukan perbaikan sebelum korbannya bertambah banyak. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.